Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bu Hasna jumpa lagi ya. Iya, Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Nah ini Bu Hasna, saya nih ada perlunya. Ini kan kemarin terkait kita pernah ketemu ya Bu Hasna ya. Eh, apa? Kayaknya ada keinginan ikut sekolah penggerak itu bagaimana ya Bu? Apakah sudah berjalan maksimal atau bagaimana Bu? Ya, ini sudah terima kasih Bu. Ini sudah Bu yang jadi permasalahan terbesar mungkin yang saya alami di sekolah karena sekolah saya itu sekolah kecil. Nah, yang mana muridnya sekitar 60-an, 67, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, sedangkan saya ingin berkeinginan untuk ikut sekolah eh, penggerak karena informasi yang saya peroleh bahwa ketika kita ikut sekolah penggerak, maka kepala sekolah, guru-guru itu akan didampingi atau diberikan penguatan dan kemudian sarana-sarana penunjang yang namanya penunjang apa namanya penunjang kegiatan belajar mengajar itu akan dipenuhi, akan memberikan suatu bantuan. Tapi ini saya bingung seperti apa yang harus saya lakukan. Nah, Nah, seperti itu. iya. Untuk terkait dengan situasi yang sudah Ibu ceritakan tadi ya. Nah, kira-kira kondisi sekarang di sekolah itu seperti apa ya, Bu? Kondisi sekolah saya sekarang ini yang seperti tadi tuh sarana prasarananya itu masih minim dan kemudian kalau dari segi bangunan itu fisiknya agak rusak, agak rusak, ada yang rusak sedang, ada yang rusak apa namanya, rusak ringan dan kemudian eh, namanya apa namanya tenaga pendidik saya itu masih ada yang istilahnya belum memiliki kesadaran diri untuk melakukan suatu perubahan, masih di zona nyaman seperti itu Bu kondisi. Iya. Eh, Kira-kira eh, kenapa apa yang bisa apa disebabkan oleh apa ya untuk permasalahan itu, Bu ya? Dari kondisi bangunannya, kemudian apa kondisi pendidiknya ya yang belum sadar bagaimana proses pembelajaran itu yang sesuai dengan minat anak. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut, Bu? Kalau terkait dengan bangunan yang apa namanya fisik bangunan itu kurang baik atau ada yang agak rusak, itu memang pada dasarnya dari awal belum mendapatkan suatu bantuan itu hanya bangunan yang rehab pindah yang dari awal bangunan tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin untuk mewujudkan itu ada keinginan ini untuk membuat proposal, bukan keinginan, tetapi sudah apa namanya sudah masuk proposalnya tersebut dan kemudian yang kedua kemarin itu saya di sekolahan saya tidak masuk referensi DAK. Nah, dan kemarin saya sudah terkait tidak masuk referensi DAK, jadinya saya menghadap ke kantor dinas apa yang harus saya lakukan dan itu diberikan suatu jalan bahwa memeriksa dapodinya. Nah, ternyata memang di dapodi tersebut tidak ada kerusakan untuk sekolahan saya, padahal aslinya nyatanya itu rusak. Nah, Pengen minta seperti bantuan itu. ya. Iya, nah seperti itu yang saya lakukan pertama. Nah, kira-kira kalau dilihat ya dari yang Ibu katakan tadi, misalkan kan kekurangannya kondisi bangunannya yang memang masih perlu mendapatkan bantuan ya. Kemudian Ibu sudah melakukan pengajuan proposal ya. Kemudian
salah satu faktor utamanya lagi dari DAK itu tidak termasuk dalam referensi ya Bu ya. Nah, Iya. kira-kira dari permasalahan itu ya, apa yang bisa Ibu lakukan supaya kayak proposal tadi, kemudian itu bisa bisa tersalur Bu atau bisa terlaksana? Yang saya lakukan untuk sementara ini, untuk ini, yaitu dengan apa namanya, meminta berkenalankah namanya itu, Bu. Sekarang kan ada istilahnya pokir-pokir lah, Bu ya. Nah, Ya. ya, pokir-pokir. Nah, itu apa namanya? Pokir-pokir tersebut itu biasanya kan bisa membantu. Nah, selain untuk memasukkan proposal ke dinas, nah, saya juga mencari apa namanya? Itu tadi pokir yang kira-kira yang potensi untuk bisa membantu eh, pembangunan-pembangunan yang ada di sekolahan saya. Nah, ini juga sudah berjalan terkait dengan pagar tadi. Hmm. Pagar itu berasal dari pokir tersebut. Nah, seperti itu. Sudah mendapat bantuan ya Bu ya? Iya. Iya, baik. Salah satunya adalah ini apa? Dapat bantuan pagar melalui Pokir ya, Ibu ya. Kemudian setelah itu tercapai semua, kriteria apa sih yang bisa Ibu inginkan dari itu apa kekurangan Ibu yang tadi itu dilihat dari kekurangannya itu kriteria apa nanti ke depannya yang bisa di ini apa namanya bisa dilakukan selanjutnya? eh, Kriteria yang menjadi kekurangan seperti apa? Yang jelas sebagai kepala sekolah itu keinginannya banyak, Bu ya, pastinya. Ingin sekolahnya bagus dan kemudian menginginkan yang namanya sarana prasarananya untuk meningkatkan proses belajar mengajar itu lengkap. Nah, seperti itu. Menginginkan semuanya serba ada. Nah, seperti itu. Nah, eh, kira-kira supaya ini nih bisa dipastikan berjalan ya Bu ya. Nah, itu siapa saja atau orang yang bisa membantu Ibu supaya bisa apa dimintai respon atau dukungan terhadap hal-hal yang akan Ibu lakukan ini Bu. Pertama, yang jelas yang pertama adalah kita tuh harus bekerja sama dengan komite dulu. Komite sebagai perwakilan dari orang tua. Nah, kemudian di samping itu tentunya komite tersebut bisa memberikan suatu masukan apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian berkolaborasilah judulnya seperti itu, Bu, dengan komite dan selanjutnya tentunya kita akan melangkah untuk eh, mem, apa namanya memperluas lagi jaringan atau kerjasama dengan pihak-pihak yang memungkinkan untuk bisa memberikan suatu bantuan kepada sekolahan kami. Nah, seperti itu. Iya. Nah, kira-kira harapan ke depan kalau itu sudah terpenuhi semua ya Bu ya, harapannya seperti apa Bu? Apakah Tentu. sekolah penggerak yang Ibu inginkan tadinya itu apakah bisa terwujud atau bagaimana? Nah, harapan saya untuk kedepannya supaya itu bisa terwujud, bisa menjadi sekolah yang sekolah penggerak ya, dan tentunya bisa mencetak apa namanya lulusan yang berkualitas, tentunya eh, merujuk dari tenaga pendidik yang berkualitas. Nah, karena adanya nanti ikut sekolah sehat, sekolah penggerak, tentunya ada pendampingan, kemudian penguatan yang tadinya kami itu tidak mengetahui tentang sesuatu yang bisa
mendukung menghasilkan suatu apa namanya menghasilkan lulusan yang terbaik atau kualitas yang terbaik. Nah, di situ nanti kita dapat mendapatkan suatu apa namanya itu suatu pendampingan dan penguatan itu sih sebenarnya Bu. Karena Oke. eh, di latar belakangi Mm-mm. guru tenaga pendidikan yang ada di sekolahan saya itu masih yang di zona nyaman, tidak mau keluar dari zona tersebut, tidak mau masih kurang kesadarannya. Iya. Baik, ini terkait dengan beberapa pertanyaan ini tadi ya, Alhamdulillah luar biasa. Nah, apa keinginan Bu Hasna ini ingin mewujudkan bagaimana sekolah di SD Bu Hasna yang Ibu pimpin sekarang ini bisa menjadi sekolah penggerak nantinya ya, yang bisa mewujudkan atau memberikan kualitas siswa yang unggul ya, lebih berprestasi tentunya. Kemudian gurunya juga harus lari dari zona nyaman tentunya ya Bu ya. Nah, Iya, iya betul. ya terkait dengan itu juga adanya dukungan dari komite ya sebagai pelaksana di lapangan, kemudian adanya kolaborasi dari pihak ketiga dan itu nantinya bisa sebagai penunjang eh, sekolah Bu Hasna ini menjadi sekolah penggerak. Baik, harapannya juga ke depannya mudah-mudahan apa yang diinginkan Bu Hasnah ini nanti terwujud ya Bu ya. Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah. amin. Iya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya ini Bu apa namanya kita perbincangkan pada hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Ibu Hasnah nantinya ke depan selalu diberikan kelancaran segala sesuatunya dan harapannya mudah-mudahan itu menjadi yang terbaik dari dan menjadi sekolah rujukan ya dari sekolah-sekolah lainnya tentunya ya Bu ya. Iya, Ya, amin. baik, itu saja Bu Hasna. Akhir kata kita tutup ya sama-sama ya. Mudah-mudahan kita bisa bisa Ya, ketemu lagi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Hasna. warahmatullahi wabarakatuh. Sama.